Nama kedai ni air balang Malaysia. Dekat Indonesia air balang Malaysia nama kedai. Buka puasa di masjid Malaysia ada takjil nggak? Pernah buka puasa di masjid nggak? Ada bang, ada. Di sini setiap masjid berbuka puasa ada makanan. Abi dah sampai dekat Bazar Ramadan yang paling meriah dekat utara. Katanya paling panjang dekat Malaysia. Bazar Ramadan mana? Wismaria. Lambat. Lai kata. Air balang Malaysia, para sahabat, sudah mendunia sampai orang Indonesia meniru berjualan ais balang dari Malaysia dekat Riau, para sahabat. Wow, it's the best lah. Ais balang Malaysia memang menggoda selera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari bala bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang menu berbuka puasa dekat Bazar Ramadan dekat Malaysia, para sahabat. Vibesnya itu memang viral ke seluruh dunia. Bahkan Indonesia sekarang, para sahabat, dekat Aceh, para TKI ataupun yang bekerja dekat Malaysia, para sahabat, mereka itu akan tahu bahwasanya es balang dekat Malaysia itu memang padu, memang sedap, memang untuk disajikan di bulan Ramadan ini, para sahabat. Memang untuk berburu takjil kalau dekat Indonesia ini memang bagus, para sahabat. Memang sangat menggugah selera macam itu. Bahkan di Aceh sekarang, para sahabat, sudah berjualan es balang. Es balang seperti hal es balang tembikai, es balang macam teh tarik, dan juga es balang mango, es balang jagung. Ini sudah berjualan dekat Indonesia, para sahabat, dan juga dekat Malaysia ini, para sahabat. Bukan hanya setakat bulan Ramadan yang viral vibesnya berjuta umat yang berkumpul dekat Bazar Ramadan, bahkan kerajaan Malaysia juga menyiapkan Bazar Ramadan yang terpanjang dekat dunia, para sahabat. Itu ada dekat Malaysia. Bahkan dekat Malaysia itu bukan setakat di Bazar Ramadan yang viral, para sahabat. Iftar, makan gratis dekat masjid-masjid ataupun dekat surau-surau juga viral mendunia. Bahkan orang Indonesia sempat datang ke Malaysia untuk merasakan vibesnya makan iftar dekat masjid Malaysia, para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Bazar Ramadan dekat Malaysia. Ramai gila. Jangan over sangat, kan tunang marah. Ramai gila, para sahabat. Full. Janganlah. Zombie-zombie. Saya belum pergi lagi dekat bazar, para sahabat. Abi dah Karena sampai dekat hujan. Bazar Ramadan yang paling meriah dekat utara. Katanya paling panjang dekat Malaysia. Bazar Ramadan mana? Wismaria. Lambat. Wismaria. Sedap ke? Sedap lah. Kau tengok tembikai gajah mana? Sedap tembikai. Dah kalau nak call lah. Depannya. Ini tak ada apa menu. Hari kita ada dua menu. Kita ada coklat dengan tembikai. Jadi mutabak Pak Long. Coklat dengan mortabak. Dah sampai ke belakang tu. Sampai belajar. Beratur. Koyak lah. Rasa tai cabai candu. Ni pula bus asam pedas Klepot hampa. Nak cari Asam pedas. Hampa boleh main singgah cari Mak Long ni hampa. Hampa nak try soto bakar time mai dekat sini. Kita ada 15, 20 dengan 25. Dalam dia isi sotong. Nampak ya telur sotong. Ni bus wadi kena tamat dia. Hampa tengok dia punya mentabak dia. Ni ada tabak ayam, Besar. ada daging. Jus nenah MD2. Oi, kira lagu mana abang? Bungkus RM5. Al Hasan Biryani dan pelbagai lauk. Ada lauk apa tu abang? Ada daging, kambing,
Ayam bos dengan Daging kambing. ais ikat tepi. Berminat shawarma apa biasanya dekat booth shawarma Istanbul nampak. Tengok yang beratur. Shawarma pun ada para sahabat. Ramadan ni bang. Hotel kerang. Hotel kerang. AI laksamana Kutiau. ni memang favourite api. Tapi apa tengok dia punya beratur tu. Tiap tahun Happy Tacos sentiasa ada dalam Wismara. Tanah Abang saya kat orang utara. Yang kali terakhir kita ada kat sini, lepas ni kita akan ke selatan. Yang nego kapurung. Menu Sabah. Kenapa menu kapurung tak bubur dan tempurung ni abang? Dia bukan tempurung, dia kapurung. Ni menu apa bang? Kapurung. Berapa lama dah berniaga bang? Dalam kami 23 tahun dah. Yang ni kita ada muai set ikan masin, dia ada kangkung bang. Ni abang kompos sedap bang. 10 per 10. Niaga apa kau? Nasi ayam besar ni 1.12.9. Yang biasa ni RM7.9. Menu apa paling sedap sekali kat Wismara ni? Ayat tembikai. Ikan Empire punya. Ikan Empire punya tiap-tiap tahun. Yang ni pula buat FZ ayam gepuk sambal hijau apa? Ayam gepuk. Ayam gepuk pun ada. Kerabu ikan pari. Somtam, kabu semua ada. Oh yang ni kerabu kaki ayam. Ni kerabu Sontam. satu saja. Lai cikang cedok sini layan sampai habis. Jagung abang Jo lah. Yang ni bus Naim Corner. Nasi daging kawal jeneng ke yang apa? Yang mana suka menu Korea tu singgah lah dekat CEO Korea nombor 1 ni apa? Cornea. Nasi padang, nasi ampung, bakso beranak, bakso mangkok, bakso telur, macam-macam bakso. Ayu ni yang tofu. Hanya RM10 saja. Lah jam 7.20 dah hampa orang masih ramai lagi. Biar pi kat depa. 7.20? Menu buka puasa kami pun dah dapat. Tunggu apa lagi? Jom kita pergi buka puasa dulu. Oh, yang god air. Ini para sahabat, air balang ini menggoda memang. Oh, sedap weh. Okey. Letak ais krim, tak sirap. Es krim 2 balok. Domingo. Sedap Nak satu mix berry yogurt. Okey, sekejap ah. McBerry. Tu. Ada ais krim topping. Wow, wow. 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 Ais ni nampak banyak pasal kita punya yogurt pekat. Jadi korang nak berbuka puasa, ataupun korang nak minum ais gula cair, dia berasa best. Ini dia, mix berry. McBerry. Ini memang saya sendiri punya favourite ni. Ada ramai orang suka. Gila. Kita punya coklat ganda. Korang tengok. Coklat. Kita punya coklat betul-betul. Sepanjang bulan Ramadan ni, satu cup ataupun dalam plastik macam ni, RM8 saja. Tapi lepas berbuka, korang RM8? untuk refill. Free. Bulan Ramadan ada 8 booth. Semua tempat sama. Semua boleh refill. Refill. Boleh refill free. Ini lagi. FNN. Sedap berwarna-warna para sahabat. Wow. Sedap. Tembikai. Ada tembikai susu pula. Tengok. Sampai berlebih-lebih. Memang tak ketekut lah ini. Nama kedai ni air balang Malaysia. Dekat Indonesia. Malaysia. Nama kedai ni. Ada jual air apa ni? Air balang Malaysia. Habis. Dah nak buka dah. Oh, dah nak habis. Nama dia air balang Malaysia. Bangga lah. Dekat Riau. 6. Kat Malaysia pukul 7. Oh, ya tahu. Dia punya psikologi kita nampak pukul 6. Sini lagi cepat buka. Tapi sebenarnya kalau kita terbalik kan rasa sama je kan. Pelik sebab dia punya lorat. Sangat rare. Mana-mana orang yang tahu aku pasti dia dah biasa dah. Kalau gak ikut buka puasa Kalau di gak Masjid ikut buka Malaysia, puasa di masjid, aku di gak Masjid akan tahu Malaysia. kalau Enak dekat Malaysia. Aku belum pernah umumnya pergi di para sahabat. Malaysia, habis makan takjil langsung Umumnya makan di malam. Malaysia habis makan takjil Baru langsung habis makan itu, malam. salat Baru habis maghrib. itu solat maghrib. Oh ya, jangan sampai Puasa di pergi masjid iftar. Malaysia ada takjil nggak? Pernah buka puasa di masjid nggak? Ada bang, ada. Di sini setiap masjid berbuka puasa ada makanannya, ada banyak. Bahkan bukan hanya di bulan puasa saja, bahkan di bulan-bulan biasa pun, contoh sholat Jumat, sholat subuh, kadang-kadang pun ada makanannya juga bang. Yang lebih bestnya lagi di sini kalau soal makanan nggak pernah berebut, sumpah nggak pernah. Tak pernah berebut, itu yang paling penting. Cari takjil sampai negeri jiran. Malaysia ya. Ini perjalanan Orang Indonesia. Malaka dan ke Johor. Ya,
dan kita akan cari nanti masjid-masjid tua yang ada di Malaka dan Johor. Kita akan sholat tarawih di sana. Sampai ke Malaka. Cari takjil sampai negeri jiran. Yang ada di Malaka dan Johor. Mang orang kaya ya, kaya lah. Antara Malaka ya, daerah Malaka. Kalau hidup pas-pasan dekat Indonesia macam mana lah, sampai pergi beli tiket flight macam tu kan. Kita mengunjungi pasar malam ya. Kita lihat jajan-jajan ini sini Mas. Ayam tusuk bakarnya apa? Ayam bakarnya ditusuk-tusuk kayak gitu ya. Ini lagi Mas. Ini apa ini? Susunya apa itu? Soya. Plastik besar. Bisa sekeluarga ini kalau minum. Jadi kalau orang Malaysia itu makannya memang porsinya besar-besar. Kita cari takjil. Tadi takjil puasa pertama ini di Malaysia. Oke, mantap. Salam untuk seluruh warga Indonesia yang ada di Malaysia. Salam juga. Menanti mentari terbenam di pelataran Masjid Sultan Abdul Samad Jami yang sudah berdiri kokoh sejak 1909 adalah sebuah lukisan Ramadan yang tak terlupakan. Alur waktu membawaku dari hiruk-pikuk bandara melalui jendela kereta langsung menuju jantung kota, di mana sekitar 30 menit sebelum panggilan maghrib berkumandang, pelataran masjid yang menjadi beranda Sungai Gombak telah dipenuhi wajah-wajah yang menanti saat berbuka. Dengan menatap Kuala Lumpur menjulang anggun bagai mercusuar di kejauhan. Di sana, tangan-tangan kebaikan dari para sukarelawan masjid dengan tulus menyalurkan berkah Ramadan berupa hidangan sederhana yang nikmat, ditemani segelas minuman pelepas dahaga dan beberapa butir kurma yang manis. Ketika seruan merdu azan maghrib akhirnya memecah keheningan senja, sebuah simfoni yang menyentuh jiwa. Rasa syukur dan kebersamaan terasa begitu kuat saat kami Buka di masjid menikmati iftar. arak berbuka ini. Setelah membasahi kerongkongan dan menikmati buah kurma, langkahku terarah menuju tempat wudhu, membersihkan jiwa sebelum akhirnya larut dalam barisan kekhusyuan sholat maghrib berjamaah di dalam rumah ibadah yang syarat akan sejarah. Sebuah bab indah dalam perjalanan Ramadanku. Bingung jemaah tarawih ini sholat berjamaah. Dayuan tarawih. Kiblatnya beda-beda, yang benar yang mana? Ini yang mana? Ini bukan Jangan tanyakan lagi. dekat Ini pasti dekat negara Masjid Indonesia. Nabawi loh, bukan depan Ka'bah. Dan yang pastinya Sungguh miris, suasana salat Ini lagi. tarawih berujung ricuh. Sebuah rekaman CCTV memperlihatkan suasana salat tarawih di salah satu masjid di wilayah Pati, Jawa Miris Tengah, suasana salat yang tarawih mendadak berubah menjadi berujung ricuh. Sebuah Ibadah rekaman yang seharusnya CCTV. berlangsung khusyuk dan penuh ketenangan justru terganggu oleh aktivitas jamaah. Mulai dari anak-anak yang bermain dan saling kejar, hingga orang dewasa yang membawa tongkat panjang dan menggunakannya secara tidak semestinya. Imamnya dicucuk Bahkan pakai mengarah ke tongkat. jamaah lain, termasuk imam. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya Tak menjaga ada sopan adab, santun, adab pun tak ada dan kalau macam saling ni. menghormati saat berada di dalam masjid. Sembahyang. Terlebih ketika Bukan nak buat ibadah sedang main-main. berlangsung. Ya Allah. Ini kayaknya bukan rekaman CCTV. Kayaknya rekaman telepon ini. Ada yang bakar petasan pula. La ilaha illallah. Bahkan orang Malaysia mengatakan patutlah dekat Indonesia itu sering ada bencana. Karena mereka dalam sembahyang pun mereka seolah main-main. Tengok imamnya disunduk-sunduk pakai tongkat kayu. La ilaha illallah itu. Semua jemaah itu bukan anak kecil, bukan budak-budak, orang tua. Tengok. Lari-lari sekarang. Katanya Ramadan di Indonesia punya vibes yang gak tergantikan. Sampai-sampai bikin orang batal pindah ke luar negeri. Seorang warganet ngaku dapat tawaran kerja dari Singapura, tapi ia tetap pilih tinggal di Indonesia gara-gara suasana Yalah, kalau dekat Singapura kan itu langsung disetujui. tak begitu banyak Mereka Melayu momen kat sana. murid, takjil, tadarusan, tarawih, sampai nonton iklan sirup jelang berbuka adalah kenangan yang tidak bisa tergantikan. Tapi kenapa ya suasana Ramadan di Indonesia terasa berbeda dibanding negara lain? Dosen Sosiologi Universitas 11 Maret, Derajat Trikartono menyatakan bahwa Ramadan di Indonesia memang punya ciri khas tersendiri. Menurutnya, Ramadan di Indonesia bukan sekadar ritual keagamaan, tapi sudah berbaur dengan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Bahkan sebelum puasa dimulai, biasanya sudah ada libur bersama yang ikut membentuk atmosfer berbeda. Saat Ramadan tiba, masjid-masjid yang biasanya tidak terlalu ramai jadi lebih terisi karena ditambah jamaah perempuan. Pedagang kaki lima dan kuliner kecil juga bermunculan di pinggir jalan. Jadi suasana ngabuburit terasa lebih semarak
masak, acara buka bersama, tayangan TV, sampai kumpul keluarga membuat pertemuan antara budaya dan agama terasa begitu nyata. Menurut Derajat, di negara-negara lain termasuk negara yang mayoritas Muslim, Ramadan lebih dimaknai sebagai ritual keagamaan semata. Sementara di Indonesia, Ramadan jadi pengalaman sosial, kultural, sekaligus religius yang berlapis. Bahkan setelah puasa selesai, masih ada tradisi lebaran dengan budaya saling memaafkan dan mudik massal yang makin menegaskan kekhasan itu. Kalau kamu setuju nggak vibes Ramadan di Indonesia tuh berbeda dan lebih spesial? Coba komen. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak bahwasanya air balang yang ada dekat Malaysia ini para sahabat memang menggugah selera. Bila kita pergi dekat bazar Ramadan, mesti kalau kita tak beli air balang, rasanya kita tak puas macam itu. Kalau Mas Farhan biasanya beli tembikai ataupun air balang jagung dan juga air balang teh macam itu. Teh macam teh tarik itu para sahabat, dan juga air balang minggu, ada juga air balang tembikai susu, ada juga yang Yakult itu para sahabat. Yakult itu ini kayak macam sedap, makan itu macam pekat sangat macam itu. Jadi bervariasi dengan harga, ada yang RM8, ada yang RM5, ada juga yang 2 bungkus RM5 para sahabat. Berbeda dengan apa ya, tempat-tempat tempat beda-beda lokasi macam itu. Jadi kalau lokasinya katanya kalau mereka sewa yang mahal, mereka juga jualnya juga mahal macam itu para sahabat. Jadi ada juga yang mengatakan beli bazar Ramadan dekat Malaysia itu mahal banget macam itu. Tetapi kalau bagi orang yang bekerja dekat Malaysia, ini sudah harga RM5, RM8 itu sudah apa ya, sudah cukup lah macam itu. Sudah memang harga jual belinya segitu macam itu para sahabat. Dan juga bulan Ramadan, bulan yang penuh istimewa. Dan es balang itu para sahabat sekarang sudah dijual dekat Riau, dekat Bandar Aceh, dekat Riau para sahabat. Jadi Riau itu tempatnya Ustadz Abdul Somad kan, dekat kawasan sana lah para sahabat. Dijual dekat sana air balang Malaysia, ditulisannya dekat sana. Jadi mereka tidak melupakan bahwasanya air balang itu yang famousnya memang miliknya Malaysia, dijual di Indonesia pun mereka itu tidak melupakan bahwasanya itu milik Malaysia macam itu para sahabat. Dan juga makan gratis dekat iftar masjid para sahabat. Orang Indonesia pun sampai terheran-heran makan iftar dekat masjid dekat Malaysia. Bukan hanya setakat bulan Ramadan saja para sahabat. Bahkan di hari Jumat, solat sembahyang Jumat para sahabat, dekat Malaysia pun ada iftar makan bagi-bagi gratis setelah pulang Jumat para sahabat. Ini dekat Malaysia memang apa ya, memang fibersnya itu lain, agama Islamnya itu para sahabat. Muslim yang ada dekat Malaysia menjadi panutan, menjadi contoh kepada seluruh dunia. Sedangkan negara kita mungkin ada pun segelintir yang melakukan kericuhan ketika solat tarawih yang adab dan juga sopan santunnya sambil bergurau. Ini bukan anak kecil, ini sudah orang tua para sahabat, sampai bawa tongkat kayu. Imamnya pun juga disorok-sorok pakai kayu para sahabat. Kalau aku jadi imam, aku sebelah lah macam itu para sahabat. Ini keterlaluan adab dan sopan santunnya itu yang tidak dipakai para sahabat. Kalau mungkin kita tengok tentang apa ya, solat tarawih kor, macam adab kiblatnya mungkin yang satu percaya ke sana, satu percaya ke sini. Mungkin kita hanya memaklumi lah. Mungkin mereka, apakah mereka tak tahu bukan orang tempatan dekat sana yang memang datang untuk bersolat tarawih atau mampir ketika perjalanan. Okey lah. Tetapi kalau ketika dekat parti itu sahabat, bergurau solat Jumat, ada juga yang melempar petasan, bakar-bakar petasan ketika solat tarawih dilaksanakan. Patutlah orang Malaysia mengatakan dalam komentar, patutlah dekat Indonesia itu sering terkena musibah tanah longsor, banjir. Inilah Allah itu marah, Allah itu murka macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman kita harus meluruskan apa yang tidak benar agama yang ada dekat Indonesia. Segelintir umat Islam yang ada dekat Indonesia, kita harus wajib mengingatkan, kita harus wajib untuk mengkritik para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.